Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sukacita merayakan kebangkitan Kristus hari ini. Walaupun tidak seperti biasanya kita lakukan sebagaimana tahun-tahun yang telah berlalu, tetapi kita percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita merayakan kebangkitan Kristus. Sebelum firman Tuhan diberitakan dan sebelum kita merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, terima kasih hari ini kembali sebagai persekutuan gereja Tuhan. Kami mengingat rayakan peristiwa besar dan agung, Kristus bangkit dari alam maut. Kami rindu memaknai sukacita kebangkitan ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang diberitakan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, untuk terus meyakini bahwa Kristus yang hadir sebagai manusia telah mengalahkan kuasa maut, dan Kristus yang bangkit itu justru akan membuka jalan bagi setiap orang percaya untuk juga mengalami kebangkitan yang sama. Berkati firman-Mu yang diberitakan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita akan baca dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bunyinya sebagai berikut. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa kisah dalam Alkitab yang menjelaskan tentang kebenaran awal dari peristiwa penyaliban dan kematian Kristus. Antara lain, yang pertama cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, khususnya kalau kita baca dalam versi kitab Injil Yohanes pasal 6. Di sana dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ini disampaikan supaya para pembaca tidak mempertanyakan dari mana 5.000 orang itu, mengapa mereka berkumpul, apa mereka kurang kerjaan lalu ngumpul-ngumpul. Ada 5.000 orang meninggalkan pekerjaan mereka. Saudara-saudara, mereka ini bukan penduduk setempat. Mereka adalah orang-orang yang datang berziarah. Mereka datang dari berbagai kota. Mereka sedang on the way menuju ke Yerusalem. Dan semakin mendekati Yerusalem, jumlah mereka semakin banyak. Dalam hukum Yahudi dikatakan radius 25 km dari Yerusalem, seorang laki-laki dewasa sekurang-kurangnya 1 kali seumur hidup diwajibkan untuk merayakan Paskah. Jadi, kalau dalam kisah penyaliban Yesus ada banyak orang yang menyaksikannya, inilah mereka itu. Kemudian yang kedua, tokoh Simon dari Kirene yang kita bahas dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Jumat yang lalu. Dia adalah saksi salib, bukan 12 murid. Agar jangan dikatakan bahwa penyaliban itu sebuah cerita hasil konspirasi. Itu hanya dongeng yang diciptakan oleh 12 murid Yesus. Jadi kelak, kalau ada cerita bahwa salib itu bohongan, Simon dari Kirene bisa mengatakan bahwa salib itu bukan keranjang yang bisa dijinjing. Salib itu sangat berat, aku pernah memikulnya. Simon dari Kirene adalah saksi salib. Yang ketiga, Yusuf Arimatea. Dia dengan tegas bisa bersaksi bahwa Yesus benar-benar mati. Ia bisa mengatakan, saya kok yang sediakan tempat untuk jenazahnya dibaringkan. Yusuf Arimatea juga bukan salah satu dari 12 murid. Itu berarti cerita kematian Yesus bukan hasil konspirasi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas sejelas-jelasnya bahwa di sekitar penyaliban dan kematian Yesus itu ada saksi hidup. Orang banyak berbondong-bondong menyaksikan hukuman penyaliban Yesus. Simon dari Kirene memikul salib Yesus sekaligus mempersiapkan Yesus naik di kayu salib untuk menjadi kutuk supaya genaplah firman Tuhan dalam Ulangan 21 ayat 23 yang juga dikutip oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Yusuf Arimatea yang menyediakan tempat untuk jenazah Yesus. Saudara-saudara, proses ini tidak mudah. Sebab kehidupan selalu membutuhkan bukti untuk menyatakan sebuah kebenaran. Jemaat Tuhan, apa yang disampaikan tadi atau di atas tadi ini berbeda dengan peristiwa kebangkitan. Apa bukti bahwa Yesus bangkit? Dalam pembacaan kita diceritakan para perempuan
Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu datang ke kubur Yesus untuk meminyaki jenazahnya. Perempuan-perempuan ini adalah tipe manusia tanpa pamrih. Mereka bawa rempah-rempah tanda cinta kasih kepada Yesus. Perempuan-perempuan inilah yang menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Dalam perjalanan mereka bingung siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi ketika mereka lihat dari dekat, batu itu sudah terguling. Jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan malaikat Tuhan yang digambarkan sebagai orang muda berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada lagi di sini." Walaupun setelahnya Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, apakah penampakan itu merupakan bukti? Dalam arti sehari-hari iya, tetapi dalam arti yuridis formal belum bisa dinilai sebagai sebuah bukti. Yang disajikan dalam peristiwa kebangkitan bukan bukti, melainkan tanda-tanda. Apa tandanya? Tanda-tanda itu adalah batu yang sudah terguling, kubur yang sudah kosong, dan kain kafan. Kain kafan yang membungkus tubuh kedagingan Yesus itu sudah kosong. Akte kematian Yesus itulah kain kafan. Akte kelahiran Yesus itulah kain lampin. Mungkin masih ingat ayat ini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Dua akte itu malaikat yang buat. Dan saya mau bilang saudara-saudara bahwa Yesus yang bangkit tidak lagi membutuhkan kain yang membungkus tubuhnya. Sebelum Yesus lahir, ia tidak membutuhkan kain lampin. Dan sekarang setelah Yesus bangkit, ia tidak lagi membutuhkan kain kafan. Kita mengenal Yesus yang historis adalah Yesus yang hidup di antara dua kain itu. Dan orang yang memahami Yesus yang historis, mereka jugalah yang dapat memahami dengan benar Yesus kebangkitan itu. Karena itu Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh tidak membutuhkan lampin dan kafan. Tubuh kebangkitan bukan lagi daging, melainkan roh. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan, yang dikenakan oleh tubuh kebangkitan adalah jubah putih. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan yang terus-menerus hendaknya kita renungkan, dan mungkin banyak orang tidak berusaha untuk mencari tahu bahkan menyampaikan pertanyaan ini. Saya mau katakan pertanyaan ini sebenarnya sangat penting. Mengapa Yesus harus mati? Tepatnya dalam rumusan pengakuan iman rasuli dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Mengapa Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut? Bukankah Yesus bisa saja langsung diangkat? Toh dia bukan orang pertama yang mengalami pengangkatan. Ada Henokh, ada Elia. Tapi mengapa Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut? Itu soal. Dan sebenarnya pertanyaan ini hendaknya menjadi bahan perenungan kita bersama.
Saudaraku, Yesus harus mati. Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut untuk membawa dosa-dosa manusia ke dunia orang mati. Membawa kutuk itu di sana dan meninggalkannya. Setelah itu dia pulang. Setelah itu Yesus bangkit. Yesus bukan mati karena dosa, dia mati untuk membawa dosa kita ke dunia orang mati. Kematian itu ada setelah dosa. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita mati bukan karena dosa, melainkan itu sebenarnya jalan menuju kebangkitan. Itulah pernyataan Martin Luther. Ia menjadi dosaku dan aku menjadi kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya sama dengan hukum Archimedes. Apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam air segelas penuh, maka air yang tumpah pasti sebesar volume benda itu. Yesus tinggalkan semua kebenarannya untuk kita dan dia bawa dosa kita ke dunia orang mati. Setelah itu Yesus bangkit. Agar kelak Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk ke rumah Bapa, kita semua sudah dalam keadaan bersih. Karena bagaimana mungkin orang yang masuk dalam kerajaan sorga harus mandi dulu. Atau sesuatu yang sangat tidak menyenangkan kalau kita masuk dalam rumah Bapa, lalu ada pertanyaan, kau dari mana? Pakaianmu kotor sekali. Dari mana? Buat apa sehingga kotor yang diakibatkan oleh dosa itu masih melekat? Ketika kita sampai di rumah Bapa, kita justru berada dalam keadaan kados. Kita berada dalam keadaan kudus. Mengapa? Sebab Yesus sudah membawa dosa kita ke dunia orang mati. Lalu ia tinggalkan dunia orang mati, ia bangkit. Itulah Paskah. Itulah kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian jelas bagi kita bahwa kebangkitan Kristus tidak memerlukan bukti. Sebab siapa yang akan menjadi saksi kalau Yesus turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dunia orang mati? Yang dibutuhkan adalah kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam iman kepada Kristus yang bangkit itulah kita hidup. Kita hidup karena Tuhan yang kita sembah hidup. Di dalam Kristus yang hidup, maut tidak bisa lagi menguasai kita. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pandemi COVID-19 ini membuat ada begitu banyak orang mengalami ketakutan. Dan yang paling banyak takut itu adalah takut mati. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengar kabar sukacita bahwa kalaupun kita harus mati, itu bukan karena dosa, melainkan itulah jalan menuju kebangkitan. Di dalam iman kita percaya bahwa Allah bertindak membangkitkan Kristus dan melantik Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bukti memang tidak ada. Karena itu Yesus berkata kepada Thomas,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita aminkan firman Tuhan sambil memberikan persembahan syukur dengan melakukan maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya. Kita bersatu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang karena hanya kepadamu kami percaya. Terima kasih hari ini kami boleh mengingat rayakan kembali peristiwa kebangkitan Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, memahami dengan benar mengapa Yesus harus turun ke dalam dunia orang mati. Sesungguhnya Yesus masuk ke dalam dunia orang mati untuk membawa dosa dan kesalahan manusia dan dunia ini, dan meninggalkan dosa dan kesalahan itu di sana. Dan Yesus harus mengalami kebangkitan itu. Terima kasih karena ada jaminan kepastian bagi kami bahwa justru di dalam kebangkitan Kristus itulah kami mengalami kemenangan yang sama, bahkan kelak kami juga boleh menikmati kehidupan di dalam kekekalan bersama-sama dalam kemuliaan Bapa. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan, tolong kami memaknainya dengan benar, sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa dalam bentuk ketakutan, kecemasan yang berlebihan, khususnya menghadapi situasi dan kondisi virus yang mewabah ini, tapi justru di dalam iman, kami bangkit bersama-sama dalam kemuliaan Kristus. Dengan demikian, ada kekuatan dan semangat baru untuk meneruskan perjalanan hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami berdoa bagi persekutuan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Gereja melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya dan bersama-sama dengan umat Tuhan merayakan Paskah setiap hari Minggu. Kami bersyukur karena hari ini dalam sukacita dan dalam suasana yang berbeda, kami justru merayakan Paskah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan itu semakin memaknai arti persekutuan yang sebenarnya yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dimulai dari gereja kecil, yaitu keluarga kami. Terima kasih dari hari ke hari kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk saling menopang di dalam setiap doa yang kami naikkan kepadamu.
Kami percaya Kristus yang bangkit, Yesus yang hidup itu mendengar setiap ucapan syukur, mendengar setiap permohonan, mendengar setiap doa kami. Karena itu mari Tuhan lakukan yang terbaik menurut apa yang Tuhan anggap baik dalam kehidupan kami. Terlebih di masa-masa sulit ini, biarlah kehadiran gereja-Mu sungguh nyata. Sebab melalui peristiwa kebangkitan Kristus, kami juga berjumpa satu dengan yang lain dalam ikatan roh dan dalam ikatan damai sejahtera Tuhan. Tetap berdoa dan menopang dalam doa dan kasih kami bagi para pemimpin bangsa kami. Kuatkan mereka di dalam iman untuk melaksanakan tugas, menyelesaikan berbagai persoalan yang mengakibatkan begitu banyak orang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah, bahkan bisa saja kehilangan segalanya. Tapi dalam iman sebagai orang percaya kami sungguh yakin bahwa walaupun segala sesuatu pergi, yang tinggal haruslah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Bahkan sukacita kami, Tuhan yang bangkit dan hidup itu tetap menyertai dan memberkati kami. Kuatkan para pemimpin bangsa kami, karuniakan mereka hikmat, kebijakan, akal budi sorgawi untuk meneruskan yang terbaik dan memberikan yang terbaik bagi kelangsungan hidup warga masyarakat dan bangsa kami. Kami tetap berdoa bagi orang-orang yang menderita dalam kehidupan ini, siapapun mereka, bahkan mungkin juga itu adalah kami. Bapa, kuatkan kami dalam setiap penderitaan. Mampukan kami untuk memaknai bahwa sesungguhnya di dalam Kristus yang bangkit, justru penderitaan semakin mendekatkan kami dengan Engkau. Dan jangan biarkan kami dihantui oleh perasaan takut dan cemas, khususnya menghadapi kematian. Situasi dan kondisi ini tidak menentu. Firman-Mu memberikan penguatan bahwa kematian juga adalah jalan menuju kepada kebangkitan itu. Terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam iman bahwa setiap hal yang mendatangkan kebaikan dari kuasa firman-Mu dan dalam persekutuan kami dengan Kristus yang bangkit akan semakin menguatkan kami untuk menjalani kehidupan dan menghadapi apapun dalam situasi dan kondisi apapun. Berdoa bagi tiap pribadi dan keluarga dari persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan tolong sehingga kami meneruskan langkah kehidupan bukan berdasarkan pada apa yang kami andalkan dalam dunia ini, tapi berdasarkan kuasa kebangkitan Kristus itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mensyukuri berkat dan anugerah-Mu dalam hidup beriman kami. Bersyukur hari ini kami juga boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati apa yang telah kami kumpulkan bersama dalam keluarga kami masing-masing, biarlah itu dapat dipakai untuk menopang kehidupan berjemaat, melayani Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Mohon ampun jika banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Dengar dan sambut doa kami persembahkan tidak dengan nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan teruslah mengimani karya keselamatan Kristus melalui kesaksian hidup kita di dunia. Percayalah, damai sejahtera Kristus senantiasa mengiringi langkah kehidupan kita. Bersama kita melakukan mari jalan dalam terang Tuhan. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Benar adanya, amin, amin, amin. Ya benar adanya, amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari jalan.